Yang mari kita masuk di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ini adalah surat atau pesan penutup, bisa dikatakan nasihat penutup bagi Timotius dari Rasul Paulus. Kita tahu tidak mudah yang dialami oleh Timotius di dalam dia mengembalakan jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Begitu banyak kesulitan, begitu banyak tantangan. Tetapi Paulus menasehati Timotius supaya dia tetap ada di dalam pertandingan iman yang benar, di dalam Timotius melayani Tuhan. Jikalau kita balik lagi ke dalam ayat 11 ini, tetapi engkau, hai manusia Allah. Apa yang dimaksud dengan manusia Allah ini? Bukan berarti Timotius ini Allah. Maksud dari manusia Allah ini adalah berbicara tentang bagaimana Timotius adalah orang pilihan Allah, orang yang dipanggil Allah, orang yang dipercayakan Allah. Bahkan Timotius bisa dikatakan sebagai wakil Allah di dalam dia melayani pekerjaan Tuhan. Jadi berat sekali yang ditanggung oleh Timotius. Dia sebagai wakil Allah. Bukannya berartinya dia menggantikan Allah, tidak Tetapi ada begitu banyak otoritas kepercayaan yang diberikan kepada Timotius. Oleh sebab itu Timotius memiliki beban yang begitu luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara, kita pun di tempat ini ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita sudah masuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita adalah sebagai wakil-wakil Allah. Jadi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ditempatkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara harus menyadari bahwa Bapak Ibu Saudara ini adalah wakil Allah. Bapak Ibu Saudara dipercaya oleh Tuhan untuk mewakili apa yang menjadi tugas pelayanan yang Allah sudah percayakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara tidak bisa lagi bertindak atau berlaku semau-maunya. Mungkin dulu kita sebelum kita menerima Allah, kita bertindak, kita melakukan sesuatu sesuka hati kita, sesuai dengan keinginan dan maunya kita. Tetapi ketika kita sudah menyandang gelar manusia Allah atau sebagai wakil Allah, kita harus sadar bahwa hidup kita ini bukannya kita sendiri lagi. Di dalam Galatia 2, dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 dikatakan, Galatia 2 ayat yang 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidup kita ini bukannya kita lagi yang hidup sendiri, tetapi dikatakan di situ, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di sana ada Yesus, ada Kristus. Jadi hidup kita ini bukannya kita milik kita lagi, bukannya punya kita lagi sendiri, tidak. Ada Kristus di dalam kehidupan kita. Ada Roh Allah di dalam kehidupan kita. Kita sedang mewakili Allah. Oleh sebab itu jangan sampai kita ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, ketika kita sudah beribadah kepada Tuhan, ketika kita sudah menyebut nama-nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita,
Kita harus menyadari bahwa kita sedang membawa nama Allah di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita membawa nama Allah, hidup kita sudah ada di dalam Yesus, ya. Jangan sampai, ya, kita ini lupa bahwa kemanapun kita pergi, kita menyandang nama Yesus. Ketika kita hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang jelek siapa namanya? Bukan hanya kita, tetapi nama Yesus pun juga tidak jadi indah di dalam kehidupan orang-orang yang melihat kehidupan kita. Bilang ke gereja, bilang memuji Tuhan, melayani Tuhan, tapi kehidupannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, orang akan menilai kita, kok Yesus begitu sih ngajarinnya? Oleh sebab itu Paulus menasihati, tetapi engkau hai manusia Allah. Manusia Allah ini artinya wakil Allah. Ya, tetapi engkau hai Timotius, wakil Allah. Hai engkau Timotius, atau hai engkau saudara Felix Eldad, ya kan? Siapapun itu, ketika kita percaya kepada Tuhan, jangan sampai kita merusak nama Tuhan. Dikatakan jauhilah semuanya itu. Ketika kita menjadi wakil Allah, Paulus menasehati Timotius untuk menjauhi semuanya itu. Apa semuanya itu? Saudara, kita balik di dalam ayat yang keempat. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal ia tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cira, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan, suatu sumber keuntungan, ya. Terus dikatakan lagi di dalam ayat, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu kita harus menjauhi hal-hal yang tidak baik itu, terutama cinta uang. Gak boleh kita mencari-cari soal. Kehidupan ini sudah banyak masalah, jangan bikin masalah lagi. Ya, sudah banyak masalah, jangan bikin masalah lagi. Jangan bersilat kata, berargumen, ribut terus, apa semua segala macam, ingin menang sendiri. Jangan menyebabkan dengki. Gara-gara perbuatan kita orang menjadi dengki, menjadi benci. Cindera, melukai orang. Fitnah, berkata tidak jujur terhadap orang itu. Curiga, mencurigai orang terus. Ya, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, ya, dan yang kehilangan kebenaran. Nah, inilah yang harus dijauhi. Oleh sebab itu, ketika kita sudah menyadari diri kita sebagai manusia Allah, kita harus menjauhi semuanya itu. Jauhilah semuanya itu. Jauhi. Jauhi ini berarti menghindar. Menghindar ini artinya, ini kata jauhilah ini, menghindar ini ya bukan ini kata kerja, ya, kata kerja yang terus menerus. Saya suka gambarkan itu seperti kotoran yang ada di dalam rumah. Coba bayangkan, padahal itu pintu rumah tertutup terus, kita nggak keluar kemana-mana, tahu-tahu kok kotor ya. Nah itu dia, kita bersihin lagi, padahal nggak kemana-mana di dalam rumah terus, tapi kenapa kotor ya? Kita bersihin lagi. Contoh nih, nggak usah jauh-jauh ini, yang kamar ini saya sudah bersihin, tadi pas masuk loh kok kotor lagi ya. Itulah gambaran dosa. Dosa terus datang di dalam kehidupan kita dan kita harus bersihkan terus. Setiap hari bersihkan terus, dirapikan terus kehidupan kita. Nah, inilah kata jauhilah semuanya itu. Hindari. Ketika dosa itu mulai timbul dalam pikiran kita, ketika dosa itu mulai menggoda hati kita seperti Kain, dia digoda oleh dosa, langsung hindari. Ketika pikiran
pikiran-pikiran kita mulai dirasuk oleh hal-hal yang tidak baik, langsung hindari, katakan dalam nama Yesus. Hindari. Kenapa saya setiap kali melihat kalau bersih-bersih itu sampai bersih sekali? Karena saya gambarkan itu dosa itu seperti kotoran. Jadi saya berusaha untuk tidak membiarkan satupun ada kotoran di dalam rumah ini. Itu gambaran seperti saya tidak akan membiarkan satu dosa pun yang ada di dalam diri saya. Oleh sebab itu selalu bersih. Saya nggak betah kalau melihat sesuatu yang nggak bersih. Jadi kalau ada yang kotor, langsung dibersihin. Ada yang kotor langsung dibersihin. Nggak mau membiarkan dosa. Itu menunjukkan karakter seseorang. Saya gambarkan, bikin filosofinya seperti itu, analoginya seperti itu. Karena kotoran itu selalu ada, padahal kan diundang, nggak dimasukin, dia nongol itu kotoran. Tugas kita adalah membersihkan. Jauhilah semuanya itu, jauhi hal-hal yang tidak baik itu, hal-hal yang duniawi itu. Lalu dikatakan kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Disuruh kejar. Ada usaha, ada perjuangan. Untuk apa? Untuk meraih atau melakukan keadilan. Ya, dari kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dia berubah. Tadinya dia menghindar. Ini misalkan kejahatan, dia hindari, dia mengejar, dia lari ke sana. Untuk apa? Untuk mendapatkan keadilan. Saudara, Allah sudah sangat adil dalam kehidupan kita. Apakah kita adil kepada Allah juga? Allah sudah sangat setia kepada kita. Apakah kita sudah adil, setia juga terhadap Allah? Allah sudah sangat sabar terhadap kita. Apakah kita juga sudah adil, sabar terhadap Allah? Jangan hanya menuntut Allah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak melakukan banyak hal untuk Allah. Ketika kita tidak melakukan banyak hal untuk Allah, pertanyaannya, apakah kita adil bagi Allah? Kita harus adil. Saudara, saya mau katakan, memang kita untuk melakukan banyak hal untuk Tuhan itu sulit, tidak bisa. Tapi percayalah, ketika kita memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, maka keadilan itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita juga harus adil. Ya. Ini terhadap Allah, terhadap sesama kita lah. Ketika orang itu sudah banyak berbuat baik kepada kita, apakah kita sudah adil berbuat baik juga banyak kepada orang itu? Ini bukannya menuntut balas ya, tidak. Ini bicara tentang keadilan. Keadilan itu apa sih? Keadilan itu kan sama, nggak berat sebelah, sama. Tapi jangan bilang begini ya, kalau dia jahat saya harus adil, saya harus balas dia jahat juga. Nggak seperti itu Alkitab mengajarkan. Jangan. Jadi ketika kita adil ya kita harus adil terhadap Allah maupun terhadap sesama kita. Amin. Haleluya. Kita harus adil, harus mampu. Mungkin dulu kita tidak adil, sekarang kita harus adil. Ketika ada orang yang mengasihi kita, ya kasihi dia. Kita harus adil. Kalau kita nggak mengasihi dia, namanya kita tidak adil. Harus adil. Yang kedua, kejarlah ibadah. Ibadah ini berbicara tentang kesalehan. Ibadah ini berbicara tentang bagaimana kita datang ke rumah Tuhan untuk apa sih ibadah? Ibadah itu apa? Mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan itu untuk apa? Untuk dilakukan. Ibadah ini berarti berbicara tentang kesalehan. Berbicara tentang penyerahan hidup kita kepada firman Tuhan. Ketika kita beribadah, apakah kita sanggup menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan? Kejar. Jangan lagi kita paksakan keinginan-keinginan kita yang terjadi, tetapi biarlah keinginan Tuhan. Lalu yang ketiga, kejarlah kesetiaan. Ya, ada banyak orang yang tidak setia. Ini baru corona kepada nggak setia ya.
Orang udah pada malas-malasan ibadah, sudah mulai kendor untuk beribadah. Tetapi ada juga orang yang haus untuk beribadah, untuk memuji Tuhan. Jadi macam-macam ini. Ya. Jadi setia. Kita harus setia kepada Tuhan. Jangan kalau enak kita setia, giliran nggak enak kita nggak setia. Kan banyak orang yang setia itu kalau enak-enak aja. Kalau orang ini baik, kalau orang ini memberikan kontribusi terus dalam kehidupan saya, setia dia. Tapi sebaliknya kalau orang ini tidak memberikan kontribusi dalam hidup, dia nggak setia. Kan seperti itu orang. Maupun keadaan kita baik atau buruk, saya mau katakan setialah kepada Tuhan. Amin. Mungkin kita keadaannya susah, kita banyak masalah, kita banyak tekanan, mungkin banyak keinginan-keinginan kita yang tidak tercapai. Saya mau katakan, setialah kepada Tuhan. Sebab Tuhan setia kepada kita. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Lalu apalagi yang dikejar? Kasih. Ini kasih antar hubungan sesama. Saya sudah bahas tentang kasih, gak perlu saya ulang lagi ya. Lalu kejarlah kesabaran. Nah, kesabaran ini apa? Kalau dalam bahasa aslinya ini kesabaran, dia sabar dalam hal penderitaan. Ya. Sabar dalam penderitaan. Walaupun dia ada di dalam penderitaan, dia tetap sabar. Kenapa dikatakan kepada Timotius, Paulus itu sabar kepada Timotius? Karena Timotius begitu banyak dapat tekanan. Usianya masih muda, tapi tanggungannya seperti orang tua. Itu yang dialami oleh Timotius. Usianya masih muda, 20-an lah usianya. Tapi tanggung jawabnya itu udah tanggung jawab orang dewasa. Oleh sebab itu Paulus katakan sabar, kejar itu kesabaran. Percayalah, ketika saudara ada dalam penderitaan di dalam Tuhan, maka Tuhan akan berkati saudara. Nanti Tuhan akan kita akan menuai apa yang kita taburkan. Dan yang berikutnya, kejarlah kelembutan. Kelembutan ini ada dua ya, tidak sombong. Ya, lalu dan yang kedua ini ramah dia ya, tidak sombong itu. Yang kedua ini dia apa ya? Tidak kasar ya. Tidak kasar. Dia kelembutan, kesabaran dan kelembutan. Itu kejar kelembutan. Dia rendah hati, dia bisa dinasehati, dia bisa diberitahukan, hatinya lembut. Seperti itu. Itulah kelembutan. Ya, ayat 12 dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ya, setelah Paulus menasehati ya untuk mereka Timotius menjauhi apa yang tadi ya, perbuatan-perbuatan hal-hal yang duniawi ya, lalu kedua mengejar apa, mengejar hal-hal yang baik yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tadi kita sudah bahas tentang keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan ya, dua hal ini penting sekali dalam hidupnya. Jauhi yang jahat, kejarlah yang baik. Amin. Ayat 12 dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Nah, pertandingan ini pernah saya bahas. Ya, jadi pertandingan ini ada satu perjuangan, ada satu pengorbanan, ada satu usaha. Ini pertandingan kata ini dipakai untuk dalam bidang olahraga. Tapi tidak dijelaskan ini olahraga apa. Yang jelas kalau kita masuk dalam disiplin olahraga itu, wah kita harus bangun pagi, kita harus lari, ya kita harus makan secukupnya, ya kita harus jaga kesehatan. Wah itu untuk olahraga, untuk bertanding, supaya jantungnya sehat, otot-ototnya sehat, semuanya sehat. Jadi ikutin peraturan. Ketika Paulus menasihati Timotius, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Artinya Timotius di dalam dia melayani Tuhan, di dalam dia menjadi wakil Allah, di dalam dia mengemban tugasnya, itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada, yang benar.
Kita tidak bisa mengikut Tuhan itu seenaknya. Kita tidak bisa mengiring Tuhan itu semau-mau kita, gak bisa. Itu ada rule-nya, ada aturannya. Gak bisa kita melakukan itu semua ya. Wah, semau-maunya kita sesuai dengan pikiran kita, itu gak bisa. Itu ada aturannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus melihat aturan-aturan itu, bertandinglah. Berjuang. Contoh kayak sekarang corona, hanya orang-orang tertentu yang berani datang ke gereja. Ya. Itu masih bertanding, mereka masih berjuang, mereka masih berusaha untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Ini kasihan karena kita jemaat banyak yang tua, ya jadi mereka bingung, aduh datang nggak ya, datang takut ketularan. Nggak datang nanti gimana, ya kan? Mari kita berdoalah supaya Tuhan kasih hikmat bagi jemaat-jemaat yang tua. Ya. Kita layani. Mari kita bertanding. Keadaan sekarang ini bukan keadaan semakin baik. Kita masuk lagi ke dalam aturan-aturan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita mengiring Tuhan itu seenaknya. Jangan kita ketika orang-orang bertanding dalam tracknya, kita lari di sebelahnya. Percuma. Ketika kita lari di sebelahnya, di luar track itu, kita nggak akan disebutkan pemenang. Kita harus masuk di dalam rutenya, di dalam relnya itu, sehingga kita bersama-sama dengan yang lain itu berlomba berlari-lari. Itu dalam pertandingan olahraga lari, ya kan? Nah, dalam pertandingan olahraga tinju misalkan, kalau zaman dulu zamannya Paulus itu mungkin gladiator, perkelahian. Saudara, bagaimana dia bisa disebutkan pahlawan? Bagaimana dia bisa disebutkan pemenang kalau tidak ada lawan? Harus ada lawannya dulu, baru dia bisa disebutkan pemenang. Nah, siapakah lawan kita di dunia ini? Ayo, siapa lawan kita? Di dalam Efesus 6. Efesus 6 ayat yang ke-11. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu lawan kita. Oleh sebab itu kita harus bertanding, kita harus melawan itu kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, kuasa-kuasa dosa itu kita harus lawan. Ketika saudara mulai dirasukin untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ketika saudara harus diperhadapkan dengan kuasa-kuasa kegelapan, itu harus dilawan lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau hidup kita enak-enak saja, nggak ada tantangan, ya, nggak ada ujian, nggak ada cobaan, bagaimana kita bisa disebut pemenang? Bagaimana kita bisa dikatakan sedang bertanding? Nggak bisa. Misalkan hidup kita nih nggak ada tantangannya, kan misalkan hidup kita biasanya setiap hari digoda oleh dosa, dipaksa untuk melakukan dosa, digoda oleh iblis dan sebagainya. Itu kita harus lawan. Kalau itu nggak ada semua, hidup kita enak-enak saja jalannya, itu namanya bukan bertanding. Itu namanya jalan sehat, rame-rame. Kita harus bertanding. Harus ada lawan. Kalau kagak ada lawan, bagaimana kita bisa disebutkan pemenang? Nah, ketika kita bertanding itu haruslah dengan iman yang benar. Berarti ada iman-iman yang tidak benar. Iman-iman yang salah, bertandingnya yang salah. Harus yang benar. Ini dia. Dan yang kedua, rebutlah hidup yang kekal. Rebutlah hidup yang kekal bukan berarti dengan perbuatan baik kita bisa masuk surga, tidak.
Rebutlah hidup yang kekal ini berarti berbicara tentang bagaimana hidup kita ini harus sesuai dengan apa yang kita sudah dapat dari Tuhan. Bisa dikatakan mempertahankan hidup yang kekal. Ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, kita harus pertahankan itu hidup yang kekal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Katakan, untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya, jadi di sini tentang pengakuan Timotius ya, bahwa ketika dia bertobat, dia akan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak orang. Jadi ternyata Timotius ini pernah berjanji. Dia pernah memberikan sebuah pengakuan kepada orang banyak bahwa saya telah lahir baru. Saya telah terima Yesus. Saya sudah menjadi pelayan Tuhan. Nah, ketika dia sudah mengakukan itu, dia sudah menyampaikan itu kepada banyak orang, kepada banyak saksi, dia harus tadi mempertahankan itu. Dia harus menyadari bahwa saya adalah wakil Allah. Saya harus menjauhi segala kejahatan. Saya harus mengejar kebenaran. Saya harus bertanding dengan iman yang benar dan saya harus mempertahankan hidup yang kekal. Itulah ikrar dari Timotius. Ketika Bapak Ibu Saudara sudah menerima Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara sudah lahir baru di dalam Tuhan, ikrar apa yang sudah Bapak Ibu Saudara sampaikan kepada banyak orang? Pegang itu, kejar itu. Kejar. Ya. Pertahankan itu. Jangan sampai apa yang sudah Tuhan berikan kita lepas begitu saja. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita sudah dipanggil, kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Kita justru malah menjadikan contoh yang tidak baik. Justru kita malah merusak nama Tuhan. Bukan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, malah nama Tuhan tidak baik jadinya dalam kehidupan kita oleh perbuatan kita, oleh tingkah laku kita. Firman Tuhan saya tidak berpanjang, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kehidupan.